Kalau yang terkait trend market Ibu, ya, Ibu Laksmi sama Aita, apakah setelah pasca COVID-19 ini itu akan terjadi perubahan trend market sebelum COVID-19 atau trennya masih sama untuk trend market? Karena kalau kita lihat, saya ada petik baca dari beberapa referensi tadi, kalau yang di Korea Selatan, trend marketnya sudah mengalami perubahan Ibu. Kalau Korea Selatan sebelum COVID-19, tren market mereka lebih untuk melakukan aktivitas wisata dengan grup. Sekarang sudah mulai melakukan perjalanan sendirian atau FIT. Ya. Sedangkan kalau untuk Tiongkok, kalaupun belum banyak yang keluar, dapat data saat ini salah satunya dari Vito Tiongkok, ya, bahwa tren market untuk pasar Tiongkok juga ada beberapa opsi sebelum mereka memilih destinasi dari keberadaan COVID ini. Yang pertama, kalau kemarin mungkin kita bicara terkait kualitas destinasinya, sekarang bukan hanya kualitas saja Ibu. Jadi yang mereka pikirkan adalah tentang hygiene dan healthy dari suatu destinasi. Ketika itu secure untuk dan itu berkualitas, baru mereka pilih destinasinya. Apakah ini akan terjadi dengan trend marketing Indonesia juga, Bu? Pasti. Sekarang kan udah era udah nggak 4.0 lagi, udah 5.0 ya. Akses informasi itu keterbukaan sangat mudah kita dapatkan. Kalau Bali, Indonesia secara umum, Bali khususnya itu kan mungkin tren pasar segmen pasarnya masih tetap ya, kita dekat dengan benua Australia, kemudian Cina juga termasuk relatif dekat gitu ya, dengan peluang jumlah penduduk mereka yang sangat banyak, itu masih tetap peringkat pertama lah, kemudian nomor 2 Australia gitu ya, nomor ketiga India. Saya juga kemarin baca bahwa Ibu Nia kan juga mempersiapkan diri kan untuk menggrab India begitu. Nah, kemudian baru saya lihat juga menghidupkan kembali misalnya pasar-pasar yang dulunya pernah termasuk tinggi gitu ya, misalnya seperti Jepang, seperti Korea gitu, kemana mereka selama ini. Nah itu saya rasa perlu dihidupkan kembali. Nah kalau Eropa, Bali sudah punya tempat tersendiri di mereka, karena mereka juga jauh begitu ya, datang sini. Oke, kita harapkan, tetapi kan yang namanya kita tidak bisa yang paling dekat lah, yang paling lebih gampang kita aksesnya menuju ke kita ya kan. Nah kalau Eropa itu kan jauh, perlu berapa, jadi termasuk local gitu ya, tapi mereka sekali ke Bali misalnya perlu waktu 7 hari atau sampai 10 hari misalnya. Nah tetapi kalau Asia mungkin 5 hari sampai seminggu cukup. Nah kita juga mix lah, nggak bisa kita menutup diri banget gitu ya, stop misalnya China gitu, nggak, tetap kita. Nah cuman yang mana nih gitu loh, Cinanya yang mana, yang high end kan banyak juga, mereka berduit kok gitu, mereka negara yang makmur kok gitu. Kalau tren FIT, karena dengan kemajuan ini yang klasik Cina masih grup ya, tapi kalau Australia udah FIT, ya, kemudian sudah FIT. Jepang oke, masih 50-50, mereka masih senang pergi bergrup. Tetapi anak-anak mudanya yang sekarang, mereka couple lah minimal ya, termasuk FIT. Kemudian kalau India mostly sama dengan kita, jadi ada keterkaitan emosional dan historical serta culture, jadi mix juga dia antara group dan FIT. Tapi kalau misalnya Eropa FIT lah kebanyakan. Kalau ke industri, Kak Ita, ini kan ada perubahan tren. Saya ambil 2 contoh tadi, Korea Selatan sama Tiongkok.
apakah ini akan berdampak juga terhadap teman-teman di industri terkait perubahan tren market ini gitu? Atau ini malah dilihat sebagai sebuah peluang untuk di industri? Oke, baik. Sorry agak terputus-putus tadi ya. Ini sinyalnya agak kurang bagus. Baik, Yones, kalau tadi seperti yang Ibu Dokter bilang, lebih kurangnya ya mungkin sependapat dengan saya ya. Untuk segmen pasar maupun tren pasar itu masih sama ya, sepertinya masih seperti yang kemarin-kemarin. Hanya mungkin sekarang ada sedikit perubahan tren pasarnya itu seperti gini. Kalau mungkin waktu-waktu kemarin wisata higienis itu mungkin belum menjadi prioritas, ya belum menjadi hal yang utama. Mungkin sekarang ini itu bisa jadi hal yang utama dalam pemikirannya mereka. Jadi sebelum mereka datang pasti mereka akan mencari tahu sudah seperti apa sih kita sekarang ini pasca COVID ini. Jadi mungkin tren baru akan muncul ya. Jadi wisata higienis, wisata yang bersih seperti itu. Ini kalau buat kami di Labuan Bajo, ya ini juga satu peluang besar buat kami. Contohnya begini, banyak pembelajaran yang kita dapat ya pada saat COVID ini, pada saat pandemi ini. Jadi apa yang akan kita buat untuk merubah tren pasar kita, itu sudah kita siapkan dari sekarang dan kita hanya tinggal menyampaikan, kita hanya tinggal menginformasikan, lalu ini akan menjadi satu prioritas dari mereka. Oh ya, saya akan ke sana, saya akan ke sini karena poin-poin yang mereka sudah tentukan untuk satu syarat perjalanan wisata mereka itu sudah ada di kita. Jadi buat kami industri pariwisata yang ada di Labuan Bajo, ini benar bakal bisa menjadi satu wisata baru lagi buat kami di sini. Ini juga satu peluang besar juga buat kami di sini ya. Halo Yones? Dengar. Oh ya, oke. Saya agak terputus-putus ini, saya dengar sinyal, sorry. Baik. Seperti itu, ya. Kalau yang terkait segmen pasar yang Ibu Dr. Laksmi katakan tadi, kalau kita flashback kembali, Ibu, ternyata segmen pasar wisatawan Nusantara kita sangat potensinya sangat tinggi sekali loh, Bu. Kalau dilihat dari tahun 2019 kurang lebih 356 juta kali orang melakukan perjalanan wisata untuk wisatawan Nusantara kita. Iya, betul. Dengan estimasi misalkan spending of money dari mereka satu hari itu 1 juta, itu sudah berapa besar uang yang mengalir di destinasi wisata yang dikunjungi. Apakah perlu ketika pasca COVID ini untuk meminimalisir terjadi penularan virus atau pandemi jilid 2 atau jilid 3? Jadi pemerintah Indonesia menargetkan tidak usah target pasar di luar dulu, tapi targetkan pasar wisatawan Nusantara dulu supaya mereka tetap melakukan kegiatan perjalanan wisata, teman-teman industri juga tetap bisa survive. Iya, kalau dari saya sih kita lihat tahun 2019 wisatawan Asia itu juga urutan ketiga terbanyak yang masuk di Labuan Bajo setelah Eropa dan Amerika ya. Itu semuanya, bahkan kemarin hampir di urutan Asia di urutan kedua untuk di Labuan Bajo. Ini jadi halo. Wisatawan domestik. Ini terkait wisatawan domestik dulu. Kalau wisatawan domestik sorry. Saya lihat yang saya lihat kan bahwa orang Indonesia yang melakukan perjalanan wisata dalam negeri
itu kurang lebih 356 juta kali perjalanan mereka berkunjung. Dan, Oke, siap. dan yang paling tinggi itu adalah dari Jawa Timur, Sulawesi, Jawa Barat, Jakarta. Jawa Iya, Barat, Jakarta itu yang melakukan Jakarta. perjalanan wisata paling banyak mengunjungi. Salah satunya Bali menjadi destinasi wisata. Selain Bali, Sumatera Utara, malah yang ke Flores yang mungkin belum terlalu banyak. Ya, ini mungkin Pak dari faktor posisinya. Iya. Apakah segmen wisatawan Nusantara adalah alternatif yang tepat untuk dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata untuk sektor pariwisata Indonesia tetap berjalan dan teman-teman industri juga tetap survive? Apakah ini tepat Baik. harus dilakukan? Saya ke Ibu Dokter dulu, ke Ibu Laksmi dulu, Kak Ita. Ya, kalau pasar wisatawan domestik ya harus tetap di-maintain ya. Kemarin pada waktu kita tidak menyangka bahwa ini pandemi ini berlangsung lama, oke, kita jangan khawatir dulu deh gitu dengan sekali lagi dengan China begitu ya. Walaupun mereka tidak datang, kita masih punya kok pasar-pasar lain. Nah, kemudian ternyata akses pesawat terbatas untuk yang dari luar begitu. Kita ini kok jangan khawatir juga, jangan pesimis. Kita masih bisa menggarap pasar domestik begitu. Ke depan saya rasa ini keduanya harus secara bersamaan ya digarap, nggak bisa kita fokus hanya domestik, karena domestik kan sudah bisa dihitung ya berapa pendapatan kita. Tetap dua-duanya, domestik dan mancanegara, mix itu di mix. Tapi apakah tepat kalau seandainya untuk meminimalisir terjadi tragedi kembali untuk pandemi COVID, jadi tidak usah untuk pasar ke luar dulu untuk wisatawan mancanegara, tapi kita targetnya wisatawan domestik dulu untuk supaya teman-teman di industri tetap bisa survive sampai tahun 2020. Itu sebenarnya juga bagus. Iya, bisa begitu. Asal kalau misalnya tapi pasti habit atau behavior kita pasti akan berubah dengan adanya ini ya, di mana orang akan melakukan traveling, misalnya perjalanan itu pasti sudah siap dengan masker, hand sanitizer yang mana sebelumnya ini katanya orang Jepang yang sudah pertama kali melakukan dan mereka terbiasa gitu. Kalau saya juga termasuk yang menjadi berpengaruh dan saya akan next kalau saya akan pergi saya harus nyiapkan ini. Padahal sebelumnya saya jarang sekali bawa masker tapi nggak dipakai begitu loh Mas Yones. Jadi sekarang kan perilaku wisatawan itu pasti berubah begitu. Sudah berubah. Nah, jadi kalau jadi dengan protokol-protokol, dengan aturan-aturan, kemudian dengan apa yang seharusnya dilakukan ketika orang bepergian, itu sekarang menjadi semacam tren orang harus mana-mana pakai masker, bawa hand sanitizer begitu. Itu perilaku. Ya, itu akan mengubah semua. Kalau ke Kak Ita, apakah ini harapan dari teman-teman di industri agar teman-teman industri bisa tetap survive, bahwa alternatif yang dilakukan saat ini adalah harus genjotkan dong wisatawan domestiknya agar kami juga tetap hidup sampai di 2021 atau 2022 untuk kembali normal sektor pariwisata. Iya, betul. Jadi kalau bicara menghidupkan kembali wisatawan domestik itu memang kami mungkin dari pelaku wisata di Labuan Bajo mungkin lebih memilih mungkin di awal memang wisatawan lokal yang kita genjot. Artinya satu supaya kita tetap hidup, yang kedua untuk mengembalikan kepercayaan orang luar juga ya bahwa benar loh kita ini memang sudah bebas COVID gitu. Karena mungkin kata kasarnya ini jadi kelinci percobaan, bukan seperti itu, tetapi paling tidak kita akan membuktikan ke Wisman bahwa oh ya benar, Indonesia atau misalnya khususnya Labuan Bajo mereka sudah siap, sudah ready, sudah safe untuk terima wisatawan-wisatawan lain. Jadi memang yang pertama harapan kami ya wisatawan domestik itu digenjot supaya bisa lebih banyak lagi yang datang. Tujuannya cuma itu dua. Satu mungkin biar lebih
tetap bisa survive. Yang kedua, membuktikan ke dunia luar bahwa memang kita sudah safe di sini.